Ya, apalagi kalau kita lihat Pilpres yang lalu ya, pasti Pilpres 2014 pastinya akan masuk dalam fakta sejarah ya, kemungkinan ya. Sejarah yang setidaknya menggunakan bansos yang cukup besar, bahkan anggaran bansos pada 2024 itu sebanyak 400 triliun lebih. Nah, ini ada kejutan ya, setidaknya dari Menteri Pak Prabowo Subianto, yaitu Fadlizon. Wah, Fadlizon sudah jarang kelihatan ya di media-media ya. Dan ternyata Fadlizon saat ini sedang sibuk ya, karena Fadlizon saat ini menjadi Menteri Kebudayaan. Dan bahkan yang cukup unik lagi, akan ada revisi catatan sejarah Indonesia. Ini maksudnya apa juga ya? Apakah direvisi, setidaknya dibenarkan kembali sesuai dengan fakta sejarah yang ada? Kalau misal itu disesuaikan dengan fakta sejarah dan lain sebagainya, menurut saya tambah bagus sekali. Direvisi supaya tambah bagus. Tetapi kalau direvisi malah semakin melenceng, wah itu juga menjadi tanda tanya. Ya memang kalau kita lihat sejarah khususnya G30S dan lain sebagainya, itu memang ada yang dibelok-belokkan dan lain sebagainya sih, konon katanya. Dan saat ini mau direvisi. Ya semoga saja lah catatan sejarah semakin baik lah, itu ketika direvisi oleh Kementerian Kebudayaan. Nah, yang cukup keren dari Fadlizon ya, Fadlizon orang RI harus kerasukan budaya lokal. Ini sangat keren, harus kerasukan budaya lokal. Apalagi kalau kita lihat saat ini, wah, budaya asing yang justru masuk ke wilayah Republik Indonesia, dan bahkan juga Gen Z, milenial dan bahkan lain sebagainya itu sudah kerasukan budaya barat ya. Bahkan saat ini secara terus-menerus terkikis budaya lokal, seperti tari menari, seperti kesenian jaranan, kesenian apa, mulai terkikis ya. Ini menurut saya wajib didukung ya, yaitu Fadlizon orang RI harus kerasukan budaya lokal. Memang sangat penting sekali, budaya lokal harus dilestarikan dan lain sebagainya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira seperti apa ya Menteri Budaya Fadlizon akan revisi catatan sejarah. Nah, kalau kita lihat berita dari CNN Indonesia ya, Menteri Kebudayaan Fadlizon akan merevisi catatan sejarah Indonesia. Nah, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut akan ada revisi catatan sejarah Indonesia setelah pertemuan dengan masyarakat sejarawan Indonesia di kampus Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, Jawa Barat pada 14 Desember. Nah, ternyata merevisi catatan budaya itu setelah bertemu setidaknya dengan sejarawan. Nah, menurut saya sangat keren sekali ketika setidaknya sejarah dikembalikan lagi lah ke fakta-fakta yang sebenarnya. Apalagi saat ini juga banyak media-media ya, dan pasti akan terungkap lah setidaknya kebenaran dan fakta sejarah yang ada. Dan menurut saya sangat bagus sekali. Dan setelah sejarah direvisi dan sudah mendekati setidaknya fakta-fakta yang ada, nah itu baru dipublikasikan. Ya seperti halnya kalau kita lihat dari sini, Menteri Budaya Fadlizon usulkan pelajaran sejarah kembali wajib di sekolah. Menurut saya sangat penting sekali ya, pelajaran sejarah kembali di sekolah. Ya karena biar tahu ya, Indonesia itu pernah melewati apa saja, sejarah-sejarah Indonesia itu seperti gimana. Seharusnya siswa-siswa juga wajib mengetahui hal ini. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengusulkan agar pelajaran sejarah kembali menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dari tingkat SD hingga menengah atas. Usulan ini muncul setelah pada penerapan kurikulum Merdeka, sejarah hanya menjadi mata pelajaran pilihan. Di negara-negara lain, sejarah adalah pelajaran wajib. Kita harapkan hal yang sama di Indonesia, karena sejarah adalah fondasi untuk membangun karakter dan bangsa, ujar Fadlizon dalam acara Musyawarah Nasional Sejarawan Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung pada 14 Desember. Fadli juga menyampaikan rencana Kementerian Kebudayaan untuk menghidupkan kembali Direktorat Sejarah dan Museum yang sebelumnya dihapus 5 tahun lalu. Selain itu, pihaknya tengah mempersiapkan revisi buku sejarah dalam rangka memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka. Ya, sangat keren sekali lah. Bahkan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo pun, ya baru beberapa hari gebrakan-gebrakannya sudah setidaknya dirasakan lah bagi masyarakat lah. Seperti apa? Ya, seperti halnya ini. Fadlizon akan mengusulkan pelajaran sejarah kembali wajib
di sekolah. Dan bahkan pada saat lalu Pak Prabowo juga menghimbau setidaknya untuk mengurangi perjalanan dinas di luar negeri, untuk meminimalisir pembiayaan APBN dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat keren sekali. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, Prabowo bahkan juga meminta stasiun televisi siarkan Indonesia Raya setiap jam 7 pagi. Ini juga sangat keren sekali ya, supaya supaya masyarakat Indonesia tidak kehilangan jati diri ya. Presiden Prabowo ingin agar stasiun televisi menyiarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya serentak setiap jam 7 pagi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Anggaraka Prabowo menyampaikan permintaan Prabowo kepada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Ubaidillah pekan lalu. Presiden jelasnya ingin agar lagu Indonesia Raya serentak diputar pada siaran pagi untuk menanamkan rasa nasionalisme. Kalau di radio, kita dengar lagu Indonesia Raya sekitar pukul 6 pagi. Untuk TV, harapan kita bisa disiarkan juga serentak jam 7 pagi. Karena sekarang kalau kita lihat di beberapa stasiun televisi, ada yang siarkan pukul 5, 4, bahkan 3 pagi. Ke depan semoga bisa serempak pukul 7 pagi. Lanjut Wakil Menteri Komdigi. Anggaraka menerima KPU untuk membahas rancangan peraturan KPI dan kebijakan untuk mewujudkan ruang digital yang ramah anak ya, seperti itulah. Jadi sangat keren. Nah, kira-kira banyak yang setuju atau tidak ya ketika Menteri Budaya Fadlizon usulkan pelajaran sejarah kembali wajib di sekolah. Dari negara mafia mengeluarkan pelajaran sejarah dari pelajaran wajib bentuk menghilangkan jati diri bangsa. Emang pelajaran sejarah nggak dipelajari lagi di sekolah? Terus gimana generasi penerus bangsa bisa tahu sejarah bangsa dan negaranya sendiri kalau pelajaran sejarah dihilangkan? Demi jabatan buat si ikan buntal, sudah kurus. Kemendikbud dipecah jadi 3 kementerian. Yang ini aku setuju. Yang penting kurikulumnya disesuaikan dengan sejarah terkini. Misal tentang peristiwa 98 yang diajarkan di kelas. Setuju Pak Zon. Kayak zaman dulu ada PSBB, PMP, dan kalau bisa penataran P4 diadakan lagi buat pelajar. Nah, ini usulan cerdas Om. Sejarah reformasi wajib diajarkan. Tumben benar ya, seperti itulah. Emang wajib banget lah. Setuju agar Gen Z tahu banyak tentang sejarah bangsa kita, termasuk peristiwa 98. Ya, tentang sejarah Orde Baru yang suka curang waktu pemilu juga harus jadi sejarah buat malu. Emang pelajarannya udah dihilangkan para Jokowi. Langsung masuk kurikulum aja, sekalian PMP biar generasi penerus paham sejarah negerinya, biar nggak plong-plong. Ya, bahkan kalau kita lihat dari komentar-komentarnya, setidaknya gebrakan dari Fadlizon akan mengusulkan pelajaran sejarah kembali wajib di sekolah menuai reaksi positif lah, setidaknya dari masyarakat Indonesia. Dan menurut saya juga sangat bagus sekali ya, setidaknya kalau ada pelajaran sejarah ya seperti asal-usul reformasi dan lain sebagainya juga bisa tersampaikan lah, setidaknya fakta-fakta berdirinya reformasi itu seperti apa, presiden-presiden sebelumnya itu pernah apa saja. Ya, apalagi kalau kita lihat Pilpres yang lalu ya, pasti Pilpres 2014 pastinya akan masuk dalam fakta sejarah ya, kemungkinan ya, sejarah yang setidaknya menggunakan bansos yang cukup besar. Bahkan anggaran bansos pada 2024 itu sebanyak 400 triliun lebih. Dan itu juga akan menjadi catatan kelam ya, kalau usulan Fadlizon ini terkait sejarah kembali wajib di lingkungan sekolah.